Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Cendrawati Lalu. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah kasus yang topiknya mengenai elastisitas, khususnya terhadap kasus kenaikan harga kopi dalam beberapa tahun belakangan. Seperti berita yang saya lampirkan di sini, terus ada juga link yang saya lampirkan di deskripsi box. Teman-teman bisa mengakses atau melihat beritanya dari situ. Nah, fun fact guys, kopi ini tuh sudah menjadi minuman yang selalu atau bahkan wajib nih untuk selalu ada di rumah atau dapur-dapur. Nah, bahkan kini sudah ada ribuan kedai kopi atau biasa trennya tuh disebut coffee shop. Nah, yang sudah beredar di Indonesia dengan menawarkan berbagai macam konsep. Nah, tapi sadar nggak sih guys, kalau harga kopi itu sekarang lagi naik-naiknya loh. Kenaikan kopi sekarang tuh tiap 2 minggu sekali tuh pasti selalu naik. Oleh karena itu, di video ini saya akan menjelaskan analisis saya tentang fenomena meningkatnya harga kopi. Kiraan kenaikan harga kopi itu sendiri sudah dari tahun 2020 hingga tahun ini. Kenaikan harga ini terjadi secara menyeluruh, dari kopi instan dan maupun sasetan, lalu juga kopi yang belum diolah. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kenaikan harga ini. Untuk itu, saya akan menjelaskan analisis positif dan normatif terhadap kasus elastisitas ini. Analisis positif yaitu kasus kenaikan harga kopi ini terjadi secara global, yaitu secara di beberapa negara besar penghasil kopi. Lalu, sejak beberapa tahun belakangan, kenaikan harga kopi ini terjadi cukup signifikan nih guys, yaitu secara tahunan meningkatnya sebanyak 47%. Ini lumayan tinggi ya guys, atau lumayan signifikan. Hal ini berdampak pada minat beli konsumen yang menurun dan membatasi pembelian nih. Untuk itu, dampak kenaikan ini tidak menunjukkan penurunan permintaan yang signifikan, karena penurunan permintaannya itu sangat sedikit daripada kenaikan harga kopi tersebut. Nah, untuk penyebab kenaikan secara global ini yaitu disebabkan karena menurunnya produksi di beberapa negara karena mengalami gangguan cuaca serta gangguan teknis. Indonesia belum termasuk salah satunya ya. Untuk analisis normatif, yaitu kopi merupakan kebutuhan primer yang sudah menjadi konsumsi banyak orang. Kenaikan harga yang sangat signifikan ini memberatkan beban keuangan lebih ke masyarakat yang di daerah-daerah kecil atau pedalaman, atau bahkan kepada masyarakat yang berpenghasilan kecil, karena kebutuhan yang harus tetap terpenuhi. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kebutuhan ini telah menjadi kebutuhan banyak orang gitu ya. Nah, untuk itu, kebutuhan yang harus tetap terpenuhi, walaupun harga terus naik, mereka akan terus membeli. Untuk mengatasi hal ini, diharapkan pemerintah agar bisa melakukan kontrol sementara atas kenaikan harga. Lalu alternatif lain yang diharapkan yaitu adanya bantuan pemerintah. Dikarenakan hal ini disebabkan oleh cuaca dan krisis iklim, maka seharusnya pemerintah mulai mengatur strategi nih untuk menjaga kuantitas serta kualitas produksi kopi dengan menginvestasikan teknologi yang lebih mendukung dan melindungi produk dari cuaca ekstrim ini. Penjelasan dari saya. Kira-kira ada pendapat lain nggak dari teman-teman? Sekian, terima kasih.